Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatih Farhat dengan NPM 25.379 dari kelas C. Saya di sini akan mempresentasikan hasil analisis saya mengenai Pancasila sebagai paradigma kehidupan dalam masyarakat berbangsa dan bernegara. Baik, tanpa berlama-lama kita langsung masuk ke pembahasan materi. Pancasila merupakan dasar yang fundamental bagi negara kesatuan Republik Indonesia. Kehidupan berbangsa dan bernegara di wilayah NKRI tergantung kepada seberapa besar penghargaan warga negara terhadap Pancasila, baik itu dari segi pengkajian dan pengamalan Pancasila asli itu sendiri dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian ada pengertian paradigma, yaitu adalah kerangka berpikir, pola atau model dasar yang memengaruhi cara seseorang memandang, memahami, menafsirkan, dan bertindak terhadap dunia atau suatu fenomena yang mencakup asumsi, teori, serta metode yang diyakini. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani yang berarti pola dan sering digunakan dalam sains untuk merujuk pada seperangkat teori dan praktik yang diterima dalam suatu disiplin ilmu yang dapat bergeser seiring dengan penemuan baru. Pancasila sebagai paradigma kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berarti Pancasila menjadi landasan kerangka berpikir sistem nilai dan acuan utama dalam mengatur segala aspek kehidupan di Indonesia, baik dari pembangunan nasional, hukum, politik, ekonomi, hingga sosial budaya, untuk mencapai tujuan bersama, yaitu adalah masyarakat yang adil, makmur, dan beradab. Ia menjadi pedoman hidup yang mempersatukan dalam keberagaman dan mengarahkan perilaku warga negara serta penyelenggara negara. Yang pertama, Pancasila sebagai paradigma politik. Pancasila sebagai paradigma politik berarti nilai-nilai Pancasila menjadi landasan kerangka acuan dan orientasi dalam penyelenggaraan kehidupan politik yang ada di Indonesia, yang menekankan pada demokrasi kerakyatan, keadilan sosial, persatuan, kemanusiaan, serta ketuhanan sebagai sumber moral, dengan rakyat sebagai subjek utama dan mengutamakan kepentingan rakyat, bukan kekuasaan. Ini mewujudkan sistem politik yang menjamin hak asasi manusia, mewujudkan kesejahteraan, dan berlandaskan moral Pancasila. Kemudian ada makna dan implementasi dalam politik. Yang pertama, landasan moral dan etika politik. Pancasila menjadi pedoman etika bagi pejabat dan rakyat dalam berpolitik, menjamin kejujuran, toleransi, dan komitmen, serta menjauhkan dari korupsi dan manipulasi. Kemudian yang kedua, sistem politik demokratis, menerapkan asas kerakyatan atau yang bisa kita kenal sila keempat, dengan mengedepankan musyawarah mufakat, kebebasan berpendapat, dan partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan, bukan otoriter. Kemudian yang ketiga, keadilan dan kemanusiaan. Politik harus berorientasi pada keadilan sosial atau sila kelima, dan kemanusiaan yang adil dan beradab sila kedua, melindungi hak-hak rakyat, serta melayani kesejahteraan umum. Selanjutnya yang keempat, persatuan dan kesatuan. Politik harus memperkuat persatuan bangsa atau sila ketiga di tengah keberagaman serta menjaga integritas wilayah dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan yang terakhir, ketuhanan sebagai landasan. Seluruh aktivitas politik harus didasari oleh ketuhanan yang Maha Esa,
oleh nilai ketuhanan yang Maha Esa yang ada pada sila ke-1, yang dimana memberikan landasan moral dan spiritual. Contoh penerapannya, yang pertama ada penyelenggaraan pemilu yang jujur, adil, tanpa politik, uang, atau manipulasi suara. Dan yang kedua, pemerintah yang terbuka atau transparan dan bertanggung jawab atau akuntabel kepada rakyat-rakyatnya. Kemudian yang ketiga, peraturan perundang-undangan yang menjamin hak asasi manusia dan keadilan bagi seluruh rakyat ataupun warga negara Indonesia. Dan yang terakhir, kebijakan publik yang mengutamakan kepentingan rakyat bukan golongan ataupun pribadi. Selanjutnya ada Pancasila sebagai paradigma pembangunan ekonomi, yang dimana berarti nilai-nilai Pancasila seperti ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, serta nilai keadilan sosial menjadi landasan, acuan, metode, dan tujuan dalam merancang serta melaksanakan kebijakan ekonomi nasional, yang dimana mengutamakan kemakmuran rakyat, keadilan sosial, dan pembangunan yang humanistik, bukan sekedar pertumbuhan ekonomi dengan ciri khas ekonomi kerakyatan yang mendukung UMKM dan koperasi serta mencegah penindasan ataupun kesenjangan. Prinsip utama dalam ekonomi Pancasila berdasarkan nilai-nilai luhur, memadukan nilai moral dan etika Pancasila seperti kekeluargaan, gotong royong, serta kebersamaan. Kemudian yang kedua, ekonomi kerakyatan, yang dimana memberdayakan rakyat-rakyat kecil, UMKM, dan koperasi sebagai pilar utama, bukan hanya kepentingan kelompok besar. Dan yang ketiga, keadilan sosial. Kebijakan ekonomi harus berorientasi pada kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia, tidak hanya pertumbuhan semata. Selanjutnya, demokrasi ekonomi. Menerapkan prinsip demokrasi dalam pengambilan keputusan ekonomi dan distribusi sumber daya. Serta yang terakhir, menghindari ekstrim atau yang dimana tidak menganut kapitalisme murni yang mengarah ke monopoli atau sosialisme ekstrim, melainkan keseimbangan antara hak milik individu dengan kepentingan bersama. Serta selanjutnya ada implementasi praktis. Yang pertama ada kebijakan, yang dimana mendorong kebijakan yang mendukung pemerataan pendapatan, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan. Kemudian yang kedua ada sumber daya alam, yang dimana pengelolaan sumber daya alam harus berpihak pada kepentingan rakyat dan berkelanjutan. Dan yang terakhir, perlindungan. Melindungi masyarakat dari eksploitasi ketidakadilan serta ketergantungan ekonomi. Kemudian ada tujuan yang dimana untuk mewujudkan kemakmuran bersama bagi seluruh rakyat. Yang kedua, mencapai kesejahteraan yang adil dan merata. Dan yang terakhir, meningkatkan harkat dan martabat manusia melalui pembangunan ekonomi. Kemudian selanjutnya ada Pancasila sebagai paradigma pembangunan hukum, yang dimana berarti nilai-nilai Pancasila menjadi landasan, acuan, metode, dan tujuan dalam seluruh proses pembangunan hukum nasional, menjadikannya sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Ini mewajibkan hukum positif atau peraturan perundang-undangan bersumber dari Pancasila, mencerminkan kepribadian bangsa, menjamin keadilan, kepastian hukum, serta bertujuan untuk kemakmuran rakyat, mewujudkan tujuan negara, dan meningkatkan martabat manusia. Makna Pancasila sebagai paradigma pembangunan hukum. Yang pertama,
Sumber nilai dan landasan filosofis. Pancasila adalah sumber nilai material dan filosofis bagi hukum, mengandung nilai-nilai religius, moral, dan kemanusiaan yang membentuk hukum Indonesia. Yang kedua, kerangka acuan. Nilai-nilai Pancasila menjadi pedoman dalam perencanaan, perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi hukum. Yang ketiga, penyatu perbedaan. Sanggup mempersatukan beragam pandangan politik dan sosial dalam pembangunan hukum. Kemudian yang terakhir, tujuan pembangunan hukum. Hukum harus diarahkan untuk mencapai keadilan sosial, kemakmuran rakyat, atau sila kelima, persatuan sila ketiga, serta peradaban manusia yang ada pada sila kedua. Kemudian implementasi dalam pembangunan hukum. Yang pertama, peraturan perundang-undangan setiap materi hukum harus tidak bertentangan dengan nilai Pancasila, seperti keadilan dan kemanusiaan. Kemudian yang kedua, pembentukan hukum. Partisipasi masyarakat dan mengakomodasi nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat harus diperhatikan. Penegakan hukum harus menjunjung tinggi keadilan, kejujuran, dan akuntabilitas, tidak hanya formalitas. Kemudian yang terakhir, pembaruan hukum. Mengganti produk hukum warisan kolonial yang tidak relevan dengan nilai dan kepentingan masyarakat Indonesia saat ini. Demikian hasil presentasi saya dari PowerPoint yang berjudul Pancasila sebagai Paradigma Kehidupan dalam masyarakat berbangsa dan bernegara. Saya harap materi ini dapat dicerna ataupun informasi yang telah disampaikan dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan kita. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.